Bab 851. Penonton terpaku pada adegan itu. Puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung terpaku pada layar. Itu jauh lebih baik daripada acara televisi atau film manapun. Tidak ada efek khusus, dan pertarungan dilakukan secara real-time. Ledakan, tabrakan hebat lainnya. Namun, David tetap berada di jalur angin. Sekali lagi, Bond didorong mundur ratusan meter oleh David. Haha, Pak Tua, kamu sudah tua, sekarang, inilah dunia anak muda. Terima pernyataan itu. Biarkan aku membunuhmu, dan ingatlah untuk tidak menghina Summerland di kehidupanmu selanjutnya. David tertawa terbahak-bahak dan berkata. David menjadi konyol begitu dia mengudara. Begitu dia mendapatkan kembali posisinya, dia mengejar Bond lagi. Saat dia melihat Silverface menyerangnya, Bond menghela nafas dalam hati. Dia tidak menyangka akan bertemu lawan seperti itu segera setelah bangun tidur. Jika dia mengetahuinya sebelumnya, dia akan beristirahat lebih lama dan baru keluar setelah dia pulih sepenuhnya. Dia terlalu ceroboh. Dia mengira dia adalah satu-satunya dewa super parsial di bumi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, dia tidak menyangka ada orang lain yang bersembunyi di sini. Dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Lawannya jelas berada di puncaknya. Karena itu, Bond hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Adapun hasilnya, dia seharusnya tidak memikirkan hal itu sekarang. Itu karena tubuhnya yang hampir membusuk tidak akan mampu menahannya lagi jika dia terus menerima pukulan lebih banyak. Ledakan. Bond melepaskan dirinya sepenuhnya. Dia pun menyerang David dengan cepat. Keduanya bertemu lagi. Ledakan. Suara benturan keras kembali terdengar. Namun kali ini seimbang. Tidak ada yang menang. David tidak menyangka lelaki tua ini menyembunyikan kekuatannya. Tapi dia tidak takut. Bum 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 bum. Keduanya bertarung dari udara ke darat. Lalu, dari tanah ke awan. Dimanapun mereka berada, akan terjadi kekacauan yang membentang hingga beberapa kilometer akibat gempa susulan pertempuran. Kerumunan penonton dan helikopter pun mundur berkali-kali karena takut terkena dampak pertarungan dua pembangkit tenaga listrik tiada taraf ini. Bond sudah berpengalaman, sedangkan David telah menciptakan kekuatan pikiran yang membantunya sehingga tidak kalah dengan Bond. Namun, dia hanya menggunakan kekuatan pikirannya untuk merasakan lawannya dan tidak menggunakan kekuatan pikiran yang besar untuk bertarung. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman bertempur. Akan sulit menemukan kesempatan lain seperti ini jika dia melewatkannya. Bab 852. David kuat, jadi semakin dia bertarung, dia jadinya semakin berani. Sebelum Bond tertidur, usianya hampir 200 tahun. Tubuhnya akan membusuk, dan kini ia belum pulih ke puncaknya. Semakin lama pertarungan, semakin besar pula damage yang diterimanya. Keduanya tampak bertarung seimbang. Namun, pada kenyataannya, skala kemenangan perlahan-lahan berpihak pada David. Bond tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia berada dalam situasi sulit, dan dia tidak bisa berhenti di tengah jalan. Ini juga karena David tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukannya. Mata telanjang tidak bisa menangkap pertarungan keduanya. Entah itu orang-orang yang menonton langsung atau orang-orang yang menonton siaran di depan layar, yang bisa mereka dengar hanyalah suara benturan keras. Kemudian, mereka akan melihat ke arah tempat yang sedang dihancurkan. Hampir 100 kamera definisi tinggi memotret secara terus-menerus tanpa melewatkan satu titik pun, namun mereka tetap tidak dapat menemukan keduanya. Terkadang, beberapa unit akan hancur setelah terkena dampak pertarungan. Kawan, David membuat Bond lengah dan langsung ditinju ke Dark Cape Peak, menciptakan lubang besar di lereng gunung. Puncak Tanjung gelap bergetar. Kemudian, David menyerbu ke dalam lubang besar dengan kecepatan ekstrimnya sebelum Bond bisa keluar. Dia menembak langsung ke dalam lubang. Ledakan, suara keras lainnya. David segera menerobos Dark Cape Peak dengan Bond di depannya dan muncul secara diagonal dari sisi lain. Seluruh puncak Dark Cape Peak segera hancur dan terfragmentasi. Kerikil terbang melintasi langit. Sayangnya, beberapa helikopter lagi menabrak kerikil sehingga mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan pilotnya terjatuh hingga tewas.
Mason dan pasukan utama dari Summerland telah ditarik dari Dark Cape Peak saat keduanya mulai bertarung. Jika tidak, tembakan ini akan membunuh sebagian besar dari mereka. David tidak berhenti setelah menyeret Bond melewati Dark Cape Peak. Sebaliknya, dia mendorong Bond ke tanah lagi dengan kecepatan kilat. Dengan melakukan itu, dibuatlah lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter dan kedalaman 20 atau 30 meter. Semua orang di dunia pengamat tercengang dengan satu gerakan itu. Apakah ini sesuatu yang dilakukan manusia? Rudal kecil biasa bahkan tidak bisa mencapai kekuatan seperti itu, kan? Puncak tertinggi dari Dark Cape Peak, hancur, dan dia bahkan menyebabkan kehancuran seperti itu di tanah. Seniman bela diri sangat kuat. Sungguh menakjubkan. Di saat yang sama, hal itu juga menginspirasi banyak orang untuk berlatih pencaksilat. Sekalipun Anda terlalu tua untuk berlatih, mereka dapat membiarkan anak atau cucunya berlatih bela diri. Bagaimana jika mereka punya bakat? Akankah mereka mempunyai kesempatan untuk menjadi sekuat keduanya? Ini juga pertama kalinya para seniman bela diri menunjukkan kekuatannya di hadapan dunia. Senjata api biasa tidak berguna bagi mereka, dan itu seperti alat peraga bagi seniman bela diri. Apalagi David dan Bond adalah dua pemain terkuat di dunia saat ini. Tidak hanya bisa berubah menjadi meteor, tapi juga bisa melakukan hal-hal yang menghancurkan dan signifikan. Setelah hari ini, seluruh dunia akan melihat gelombang orang-orang biasa di seluruh negeri berlatih seni bela diri. Adegan itu segera menjadi tenang. Begitu keduanya menyentuh tanah bersama-sama, mereka tidak pernah muncul. Setelah beberapa detik, sesosok tubuh terbang keluar dari lubang besar di tanah dan melayang di udara. Ketika semua orang melihat ke atas, itu bukanlah wajah perak, melainkan seorang lelaki tua kurus. Saat Bond melayang di udara, dia hampir telanjang. Pakaiannya tidak bisa menahan tingkat pertempuran ini. Berbagai luka di tubuhnya terbuka, beberapa begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Namun, dia tidak peduli. Dia juga memegang topeng perak di tangannya. Bukankah itu masker wajah perak? Apakah dia membunuh si wajah perak? Hati semua orang di Summerland, termasuk Mason, orang-orang dari tim utama, Julia, Celia, dan Selena, langsung tegang. Bab 853. Celia meraih tangan Selena. Matanya berkaca-kaca, dan sepertinya dia akan menangis karena cemas. Julia juga berteriak. Kemudian, dia menutup mulutnya dan menatap layar, air matanya jatuh ke meja. Beberapa master yang menyaksikan kejadian itu tidak mengerti. David jelas sedang berada di posisi yang tidak menguntungkan sekarang. Dia meledakkan Bond ke Dark Cape Peak, lalu menyerang untuk memberikan pukulan terakhir kepada Bond. Jadi mengapa Bond pertama keluar sekarang? Memang benar, semakin tua mereka, semakin berpengalaman pula mereka. Bagaimanapun, Bond telah hidup selama hampir 200 tahun. Meskipun mereka tidak mengetahui usia wajah perak, dia tidak akan terlalu tua. Sementara semua orang berspekulasi jika Bond terbunuh. Wajah perak, astaga, sesosok tubuh melesat keluar dari lubang besar dan berdiri di sisi lain. Pada titik ini, David juga dalam kondisi compang camping, tetapi kondisinya jauh lebih baik daripada Bond. Topeng di wajahnya telah terlepas, memperlihatkan wajah asli David. Semua orang tercengang saat melihat wajah muda dan tampan ini. Itu karena wajahnya terlalu muda. Dia tampak seperti berusia 20-an. Puluhan miliar orang biasa yang menonton siaran langsung mungkin tidak begitu memahami hal ini, tetapi para ahli di lapangan memahaminya. Seorang pemuda berusia awal 20-an adalah Gatranker super puncak. Ini sepenuhnya di luar kesadaran mereka. Mereka telah berlatih keras sejak kecil dan sudah dianggap sangat luar biasa jika mereka bisa menjadi wali pangkat dewa pada usia 40 atau 50 tahun. Banyak orang yang hanya berada di puncak pangkat naga sampai mereka mati. Gatranker super puncak di usia 20. Belum pernah ada rekor seperti itu dalam sejarah. Ditambah lagi, bukankah itu David Liddell, kapten dari tim disiplin Summerland? David adalah wajah perak. Tim utama di Summerland menjadi gila. Yang paling antusias adalah orang-orang dari keluarga raja. Hal itu dikarenakan Selena pernah mengatakan bahwa David adalah menantu keluarga raja.
Menantu laki-laki yang merupakan Gutranker Super Puncak. Apa artinya ini? Keluarga raja akan menjadi terkenal. Delmon sangat antusias, tetapi Augustus lebih antusias lagi. Menantu laki-lakinya ternyata adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tingkat dewa super puncak. Augustus, kamu telah melahirkan seorang putri yang baik. Mulai sekarang, keluarga raja akan diserahkan kepadamu. Saya harap Anda dapat terus memimpin keluarga raja untuk menciptakan kesuksesan. Delmon menepuk bahu Augustus dan berkata. Augustus sangat senang. Ia tidak hanya mendapatkan menantu yang tiada tandingannya dan berkuasa, namun ia juga mengambil posisi yang kokoh sebagai kepala keluarga raja. Haha, sungguh menakjubkan. Selena membuatku sangat bangga. Meski sebagian orang antusias, tentu saja ada pula yang patah hati. Ted, Taylor, dan kru lainnya patah hati. Sama dengan awalnya, David berhasil meraih gelar nomor 1 di kalangan generasi muda Summerland di ajang akbar pilihan di Summerland. Menurut aturan, Lorraine akan menikah dengan David, tapi David menolak. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan masalah ini. Dari kelihatannya sekarang, apa yang kurang? Mereka merindukan Gutranker Super Puncak sebagai pendukung mereka. Mereka melewatkan kesempatan bagi Krum untuk lepas landas. Andai saja mereka bersikeras agar Lorraine menikah dengan David. Siapa yang berani bermain dengan Krums di masa depan? Bahkan Lorraine, yang sedang menonton siaran langsungnya, tercengang. David adalah wajah perak, dan dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di antara para dewa super puncak. Pangkat. Kenapa aku tidak bersikeras untuk menikah dengannya di acara akbar orang-orang terpilih? Aku menunggu 30 tahun sampai seorang pejuang yang tak tertandingi menikah denganku, bukan? David adalah pejuang tak tertandingi yang ia tunggu-tunggu, dan hanya David yang layak mendapatkannya. Sayangnya, peluang tersebut tidak dimanfaatkannya. Saat ini, Lorraine merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Bab 854. Sementara Lorraine tidak bisa bernapas karena sakit hati, semua orang yang menghadiri acara akbar orang-orang terpilih di Summerland terkejut dan terpana saat melihat wajah yang akrab, muda, dan tampan itu. Generasi muda dari berbagai kekuatan ini tidak dapat memahami betapapun kerasnya mereka berusaha. David berusia awal 20-an. Bagaimana dia bisa sampai ke titik ini? Mereka tidak hanya perlu melihat pencapaian David sekarang, bahkan orang-orang seperti orang tua dan nenek moyang mereka pun harus menghormati David. Mereka seumuran atau bahkan lebih tua dari David, namun mereka jauh darinya. Orang-orang yang pernah berinteraksi atau berteman dengan David diam-diam merasa senang. Misalnya, Charles, Clinton, Goldie, dan saudara-saudaranya semuanya tidak koheren karena gembira. Setelah hari ini, dengan kekuatan dan status David, satu kata darinya dapat mengubah nasib mereka dan memberi manfaat bagi mereka selamanya. Tentu saja orang-orang seperti Silva yang berselisih. David ingin bersembunyi dan tidak pernah melihat David lagi. Celia, Selena, dan Julia sejenak lega melihat David selamat. Kenyataannya, Celia tidak terlalu memperhatikan status dan kekuatan David. Dia hanya berharap David selamat. Ia masih merasa tertekan setelah melihat pakaian compang camping di tubuh David. Itu adalah pertarungan dan tabrakan yang intens. Bahkan jika David berada di atas angin dan dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Bond, dia masih dipenuhi luka. Namun, Bond telah menjalani kehidupan yang sangat panjang dan penuh pengalaman. Meskipun David memiliki kekuatan mental untuk membantunya, dia masih terlalu muda, dan dia ditipu pada saat-saat terakhir. Keduanya berdiri saling berhadapan di udara. Tak satu pun dari mereka melanjutkan pertarungan. Dada David naik turun dengan cepat. Dia masih berusaha mengatur napas. Baru saja, dia ceroboh, sehingga dia mengalami kerusakan yang cukup parah. Kini, punggungnya masih terasa sakit. Awalnya, dia meledakkan Bond ke Dark Cape Peak tanpa memberi kesempatan pada lawannya untuk bereaksi. Kemudian, dia langsung menyerbu untuk memberikan pukulan terakhir kepada lawan dalam satu gerakan. Pada awalnya relatif lancar. Sejak pernapasan Bond mulai melemah, David mengira dia telah mencapai batas kemampuannya. Dia menabrak Bond dengan kecepatan ekstrim,
mendorongnya ke Dark Cape Peak dan jatuh ke tanah. David sudah berada pada kecepatan terminalnya. Jika dia berhasil mendaratkan serangan pada Bond, dalam kondisi Bond saat ini, dia akan kehilangan setidaknya setengah dari kekuatan tempurnya. David pun sedikit santai dan merasa dirinya akan menang. Namun, di saat-saat terakhir, saat mereka hendak menyentuh tanah, Bond tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Dia meraih David, membalikkannya, dan bertukar posisi dengan David. Awalnya, Davidlah yang mendorong Bond ke tanah, namun kini, Bond akhirnya mendorong David ke tanah. Karena kejadiannya terlalu cepat, sebelum David sadar kembali, punggungnya sudah membentur tanah yang keras. Benturan hebat itu membuat David merasa tulang-tulangnya remuk. Rasa sakit membanjiri tubuhnya. Untungnya, tubuhnya kembali disempurnakan setelah bersaing dengan beberapa level dewa super. Itu jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di puncak peringkat dewa. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah jika dia masih menjadi God Ranker teratas. Setelah Bond mendorong David ke tanah, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan topeng David dari wajahnya sebelum segera pergi. Oleh karena itu, semua orang melihat David menang dan memaksa Bond menemui jalan buntu. 855. Pada akhirnya, Bond yang keluar lebih dulu. Ini karena Bond membuat David lengah. Napas David sudah tenang saat dia berada di udara, dan dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Pertempuran ini adalah yang terberat yang pernah dia hadapi. Bahkan ketika melawan Marlon, dia tidak menderita kerugian besar. Dia masih terlalu ceroboh. Itu benar-benar dapat dihindari jika dia waspada pada saat itu. Selain itu, dia masih belum menggunakan kekuatan pikirannya yang terwujud. Kekalahan ini bisa dianggap sebagai wake-up call bagi David. Dalam pertempuran, apapun yang terjadi, seseorang tidak dapat bersantai selama musuh tidak mati. Bahkan jika mereka tampak mati, Anda harus memastikan kondisi mereka secara langsung. Jika tidak, Anda mungkin yang terluka atau bahkan terbunuh. Saya harus memperhatikan masalah ini di masa depan. David membuat keputusan di dalam hatinya. Saat dia melihat wajah muda David, Bond butuh waktu lama untuk pulih. Dia mengingat kembali ketika dia menerobos untuk menjadi dewa super parsial, dia berusia hampir 100 tahun. Di sisi lain, wajah ini baru berusia 20-an, tetapi dia sudah mencapai tahap ini. Betapa luar biasa. Bond hanya bisa menggambarkan ini dalam dua kata. Dia selalu berpikir kebangkitannya adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan untuk menyelamatkan dunia. Selama dia berhasil selamat dari bencana di bumi, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh dan menjadi Super God Ranker pertama. Hanya dengan menerobos menjadi Super God Ranker sejati, tubuhnya yang membusuk dapat diremajakan dan umurnya diperpanjang. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Sekarang, hanya setelah melihat wajah asli Silverface, Bond menyadari bahwa pemuda di depannya adalah favorit nyata di era ini sementara dia hanyalah batu loncatan bagi David. Bond sedikit berkecil hati untuk sementara waktu. Dia pikir dia adalah karakter utama. Namun, ketika karakter utama yang sebenarnya berdiri di depannya, dia menyadari bahwa dia hanyalah antagonis sampingan. Kesenjangan besar ini sulit diterima oleh orang tua itu. Napas di tubuhnya juga melemah dengan cepat. Saat ini, Bond tidak berniat melanjutkan pertarungan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia melanjutkan, itu akan sia-sia. Wajah perak berada di puncaknya, jadi dia sangat kuat. Bahkan setelah Bond dengan sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya dan menyebabkan wajah perak menderita pukulan yang begitu berat, wajah perak masih bangkit kembali dalam waktu yang sangat singkat. Sementara itu, Bond hanyalah seorang lelaki tua sekarat yang tubuhnya hampir membusuk. Dia tidak lagi di puncaknya. Dia tidak akan menjadi lawan David jika dia terus bertarung. Silverface bahkan mungkin membunuhnya di sini. Wajah perak, aku tidak menyangka kamu mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh banyak orang sepanjang hidup mereka di usia yang begitu muda. Anda menang, saya mengaku kalah. Di masa depan, keluarga Chris akan bekerja untuk Anda, dan kami tidak akan pernah berani memiliki satu keluhan pun, kata Bond sambil menghela nafas. Somerlanders yang tak terhitung jumlahnya yang menonton streaming langsung mulai bersorak.
Mason dan pasukan Summerland di belakangnya menghela napas lega. Sementara itu, Celia dan Selena mulai menangis karena gembira. Julia tertawa dan menangis sendirian untuk melepaskan kegembiraan di hatinya. Bond telah mengakui kekalahan, jadi itu berarti Summerland telah memenangkan pertempuran ini. Sekarang, dunia akan tunduk pada Summerland. Bahkan jika Summerland tidak memiliki ambisi untuk mengambil alih dunia, ini tidak menghentikan semua orang di seluruh dunia untuk menghormati negara tersebut. Sebagai Summerlander, mereka tidak bisa mulai menggambarkan kebanggaan ini. Bab 856. David tidak mengira Bond akan menyerah begitu cepat. Dia baru saja ditipu, dan dia membalas dendam. Bagaimana dia bisa membiarkan Bond mengaku kalah sekarang? Orang tua, apa maksudmu dengan mengakui kekalahan? Kami belum memutuskan pemenangnya. Selain itu, karena Anda ingin menghancurkan Summerland, Anda juga harus siap untuk menghancurkan. Ayo, mari kita bertarung lagi. Petik 2. Setelah David selesai berbicara, dia menghubungi Bond. Kemudian, dia meninju Bond. Bond tidak bertahan dan diledakkan oleh David, menabrak bukit yang berlawanan. Setelah beberapa saat, dia sekali lagi berada di depan David. Silverface, jika kamu belum cukup mengeluarkan ventilasi, kamu bisa melanjutkan. Saya tidak akan melawan. Saya tidak akan mengeluh bahkan jika Anda membunuh saya, tetapi saya tetap berharap Anda dapat fokus pada situasi secara keseluruhan. Sekarang malapetaka itu datang, umat manusia di bumi dalam bahaya yang dirusak, dan kita harus tetap bekerja sama untuk melawan malapetaka itu, kata Bond dengan benar. Malapetaka, bencana apa? Ini adalah kedua kalinya Bond mengucapkan kata malapetaka, dan bahkan menimbulkan ancaman genosida bagi umat manusia di bumi. Puluhan miliar orang biasa di seluruh dunia yang menonton siaran langsung memiliki pertanyaan. Namun, mereka tidak dapat mengklarifikasi hal ini, sehingga mereka hanya dapat terus menonton. Mereka ingin mengetahui apa yang disebut malapetaka ini. Bagaimanapun, itu terkait dengan keselamatan mereka. David mengerutkan kening. Orang tua itu tahu bahwa dia bukan lawan David, jika mereka melanjutkan, dia hanya akan menderita. Lagi pula, dia baru saja berpura-pura lemah, dan David jatuh cinta padanya, jadi sekarang, David akan lebih waspada, dan Bond tidak akan menemukan celah lagi. Oleh karena itu, Bond memutuskan untuk berhenti dan menggunakan kebenaran semu untuk menekan David. Brengsek. Benar-benar ide yang cerdas, tetapi Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju atau tidak. David mengabaikan Bond. Setelah itu, dia terus menyerang ke arah Bond dan mengirimnya terbang lagi. Namun, pihak lain kembali ke udara segera setelah itu. Kali ini, Bond menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Wajah perak, percaya atau tidak, saya ingin memberitahu Anda bahwa, sebenarnya, saya ingin meletakkan semua kekuatan di dunia bukan untuk keegoisan saya sendiri. Tetapi sebaliknya, saya ingin mengintegrasikan semuanya. Mari kita lawan bencana bersama dengan kekuatan kita. Anda tahu, begitu bencana ini datang dan kita tidak cukup siap, manusia di bumi akan menghadapi kepunahan. Saya tidak punya pilihan. Akan mampu menahan bencana. Hidupku tidak penting. Saya seharusnya mati ratusan tahun yang lalu, tetapi saya khawatir Anda tidak akan dapat melindungi seluruh umat manusia sendirian setelah kematian saya." David masih tidak berbicara dan mengirim Bond terbang lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, David mulai menggunakan kekuatan yang semakin berkurang. Tampaknya pihak lain bertekad untuk tidak terus melawannya. David sebenarnya ingin membunuh pihak lain secara langsung. Kemudian, dia akan menuliskan semua orang di keluarga Chris untuk menghindari masalah di masa depan. Namun, sepertinya agak sulit sekarang. Lagi pula, puluhan miliar orang di seluruh dunia menonton mereka. Dia percaya bahwa masalah seputar bencana akan segera menyebar. Pada saat itu, pihak lain akan dianggap sebagai pihak yang benar ketika David sebenarnya adalah pihak yang logistik. Meskipun David tidak peduli dengan apa yang memikirkan orang lain, dia tidak ingin didiskriminasi oleh puluhan miliar orang. Dia akan dikritik kemanapun dia pergi. Selain itu, dia juga harus mempertimbangkan orang-orang di sekitarnya. Seperti Celia, Bibi Diana, Bibi Sally, dan yang lainnya.
Seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan opini publik. Terkadang, opini publik bisa berubah menjadi senjata pembunuhan yang tak terlihat. Tidak diketahui berapa banyak orang dalam sejarah yang disiksa sampai mati oleh opini publik. Banyak juga yang bunuh diri. Saat serangan David menjadi semakin lemah, Bond tahu bahwa dia telah melakukan tindakan yang tepat. Puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung telah menjadi penyelamat hidupnya. Jika dia terus melawan David dalam kondisinya saat ini, dia pasti akan mati. Bab 857. Dia hanya bisa menemukan jalan keluar melalui cara lain. Biarkan seluruh dunia mengetahui tentang bencana itu dan jelaskan mengapa dia ingin mengintegrasikan semua kekuatan di dunia. Bond percaya bahwa akan ada banyak orang biasa yang tidak tahu apa yang terjadi di sisinya. Bagaimanapun, itu terkait dengan kehidupan dan kematian umat manusia. Tidak peduli kekuatan wajah perak, dia tidak akan melawan puluhan miliar orang biasa di seluruh dunia. Oleh karena itu, wajah perak tidak akan membunuh Bond karena perhatiannya terhadap manusia di seluruh dunia. Sekarang, tampaknya Bond telah berhasil. Orang tua, kamu cukup baik. Anda tahu bagaimana menggunakan kebenaran manusia untuk menekan saya. Saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda telah berhasil. Saya dapat mengampuni Anda hari ini, tetapi jika saya mengetahui di masa depan bahwa Anda telah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan memiliki rencana untuk mendominasi dunia, saya akan mengambil hidup Anda, kata David sambil mencibir. Dia sangat tertekan sekarang. Ini bisa membunuh musuh, tapi dia harus membiarkan musuh pergi karena alasan lain. David merasa sangat tidak nyaman dengan hal ini. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia ingin tinggal di planet ini. Kekasih, keluarga, dan teman-temannya semuanya hidup di bumi. Dengan demikian, dia tidak bisa mengabaikan perasaan mereka. Jika dia membunuh Bond sekarang tanpa mempedulikan dunia, banyak orang akan bermimpi ketika berita tentang malapetaka itu menyebar. Bagaimanapun, hanya ada dua dewa super parsial di bumi. Jika dia membunuh salah satu dari mereka, apa yang akan mereka lakukan jika malapetaka itu tiba? Manusia itu egois. Apalagi ini terkait dengan kehidupan mereka. Temanku, kamu sangat benar. Bencana akan datang, dan bencana ini dianggap sebagai momen yang menentukan nasib manusia di bumi. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan di dunia, kita dapat memiliki kesempatan untuk melawannya. Temanku, karena kamu bisa melepaskan keluhan pribadi dan melihat gambaran yang lebih besar, dunia akan mengingatmu, kata Bond, menyatukan tangannya. Segera setelah itu, dia berbicara kepada puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung. Jangan khawatir, semuanya. Sekarang Silverface dan aku ada di sini, bahkan jika malapetaka datang, kita bisa mengatasinya jika kita menggabungkan kekuatan semua orang. Saat ini, puluhan miliar orang yang menonton siaran langsung di seluruh dunia tidak lagi peduli siapa yang menang atau siapa yang kalah. Mereka benar-benar tertarik pada bencana yang disebutkan Bond. Bond mengatakan bencana itu bisa mengancam kehidupan semua manusia. Ini membuat mereka tak terhindarkan khawatir. Lagi pula, berapa banyak orang yang tidak takut mati? Siapa yang ingin mati jika mereka bisa hidup? Mason juga tahu maksud Bond. Dia hanya ingin menggunakan kebenaran manusia untuk menekan Daud, sehingga Daud akan menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya pergi. Mengenai mengintegrasikan semua kekuatan di dunia sehingga umat manusia dapat menahan bencana, itu benar-benar omong kosong. Jika Bond memiliki pemikiran seperti itu sejak awal, apakah dia akan sampai pada titik ini? Dia ingin mengambil semua manusia di dunia sebagai budaknya. Ketika malapetaka ada di sini, akan lebih baik jika dia bisa mendorong beberapa orang ke garis depan untuk melawannya. Bond tidak akan peduli selama keluarganya aman. Sayangnya, itu tidak berguna bahkan jika Mason mengetahui hal ini. Dia tidak punya pilihan sekarang, dan tidak ada yang akan mempercayainya jika dia mengatakan sesuatu. Bond terlalu licik. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga pintar. Bond adalah lawan yang tangguh, dan David harus berhati-hati. Bab 858. Bab 858. Bond masih mengatakan banyak kebenaran kepada puluhan miliar orang yang menonton langsung di seluruh dunia.
Dia mengatakan hidupnya tidak ada artinya. Semua yang dia lakukan adalah demi seluruh umat manusia. Jika semua orang bisa bertahan hidup, tanpa ragu ia akan memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri. David merasa jijik mendengarnya. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Apakah dia tidak malu mengatakan hal itu? Siapa di antara orang-orang di tempat kejadian yang akan mempercayainya? Dia hanya bisa menipu orang-orang biasa yang tidak memahami kebenaran. Sulit untuk bertemu seseorang yang levelnya sama dengannya, tapi ternyata dia memang seperti ini. Bond telah mempermalukan sebagian dewa super. Tampaknya sebagian dewa super tidak berbeda dengan manusia biasa. Saat menghadapi kematian, dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya. Bukan martabat yang penting, tapi nyawanya. David mengabaikan Bond dan berbalik untuk pergi. Ketika dia tiba di Camp Summerland, Mason, keluarga raja, dan pasukan besar lainnya bergegas menemuinya. Haha, David, kamu bajingan, kamu membuatku sangat terkejut. Mason menepuk bahu David dan tertawa. Tuan Tua Stephanie, berhentilah memuji saya. Saya masih merasa bersalah. Saya tidak memberi tahu Anda ketika saya berhasil dan memberi Anda begitu banyak tekanan dan akhirnya memilih untuk mengorbankan diri Anda demi Summerland. Jika aku terlambat satu langkah hari ini dan menyebabkanmu mati di sini, hidupku tidak akan damai, kata David sambil tersenyum masam. Untungnya, dia tiba tepat waktu dan menyelamatkan Mason. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk memaafkan dirinya sendiri. Seorang lelaki tua, yang telah lama mengesampingkan hidup dan matinya dan telah memberikan hampir segalanya untuk Summerland, hampir terbunuh karena kesalahan David. David merasa menjadi orang yang egois. Itu bukan apa-apa. Anda benar-benar menyembunyikan kekuatan Anda. Anda harus meninggalkan jalan keluar untuk diri Anda sendiri kapan saja. Jika aku mati, biarlah. Itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa asalkan Summerland bisa melewati ini. Saya tidak berani mati sebelumnya, tapi sekarang setelah kamu dewasa, saya akan mati sambil tersenyum meskipun saya mati hari ini, kata Mason acuh tak acuh. Mason telah menerima hidup dan matinya. Meski telah memimpin Summerland ke tempatnya saat ini selangkah demi selangkah dan Summerland juga telah menjadi salah satu dari dua kerajaan besar di dunia, Mason tetap tidak berani bersantai. Namun, sejarah Summerland terlalu lemah. Bagaimanapun, keluarga dan sekte tersembunyi tidak akan sepenuhnya berada di pihak Summerland. Jadi, Summerland selalu berbahaya. Jika Mason jatuh, Summerland juga jatuh. Namun, mereka tidak perlu khawatir saat ini. David telah berkembang hingga saat ini, sehingga Summerland tidak lagi takut pada kekuatan apapun. Bagaimanapun, David masih muda. Dia bisa melindungi Summerland setidaknya selama 100 tahun lagi. Di bawah gelombang warga sipil biasa yang mempelajari seni bela diri, 100 tahun sudah cukup bagi Summerland untuk membangun sekelompok elit yang setia dan dapat diandalkan untuk memperkuat fondasinya. Tuan Tua Stephanie, jangan katakan itu. Summerland tidak akan bisa hidup tanpamu. Anda adalah pilar spiritual semua orang di Summerland, tetapi di masa depan, serahkan pekerjaan yang kasar, melelahkan, dan kotor kepada saya. Setelah David selesai berbicara, dia melirik keluarga Chris dan yang lainnya di kejauhan. Baiklah, haha, mulai sekarang saya akan merasa lega karena kamu ada di sini, tetapi kamu tidak bisa santai, bencana ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, jadi kamu harus terus bekerja keras. Jangan khawatir, Tuan Tua Stephanie. Aku mengerti, jawab David. David dan Mason sedang sibuk mengobrol. Beberapa kekuatan besar lainnya mendekati mereka, semuanya ingin memperkenalkan diri kepada David. Lagi pula, siapa yang tidak ingin berhubungan baik dengan ranker dewa super puncak yang tak tertandingi? Tuan David, Anda masih sangat muda dan menjanjikan. Anda adalah panutan bagi generasi muda. Ya, Tuan David, Anda telah mencapai banyak hal hebat di usia muda. Aku benar-benar mengagumimu dengan segala yang kumiliki. Mulai saat ini kami pasti akan menjadikan Anda satu-satunya pengemudi kami dan mendukung penuh perkembangan Summerland. Namun, kami juga bagian dari Summerland. Ya, kami juga bagian dari Summerland.
Delmon dan Augustus ingin mendekati David untuk memujinya dan mereka juga melihat semua orang mendekat untuk memuji David. Bab 859. Namun, ketika mereka ingat bahwa David adalah suami Selena dan menantu keluarga raja, mereka merasa bahwa ini sedikit di luar norma karena mereka adalah penatua David. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melupakannya. Setelah mereka kembali, mereka akan meminta Selena untuk mengundang David ke keluarga raja sebagai tamu. Di sisi lain, Bond terus berbicara beberapa saat setelah melihat David berbalik. Dia telah mengamati gerakan David. Ketika dia melihat bahwa David dan Mason bersama, dan bahwa mereka tampaknya tidak terburu-buru untuk meninggalkan Dark Chapel, dia juga kembali menghadirinya. Namun, saat dia berbalik, Bond menunjukkan senyuman sinis. Pada saat yang sama, dia sudah memiliki rencana gila di pikirannya. Bond kembali ke kampnya segera setelah itu. 70 atau 80 helikopter tugas berat yang melayang di udara mulai berkumpul dan turun perlahan, mendekati David dan yang lainnya. David, Mason, dan beberapa orang dari pasukan utama semuanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah tugas helikopter berat yang mendekati mereka dari langit. Mereka bingung. Pada saat ini, seseorang di pesawat mulai berteriak. "Ten, Liddell, atas permintaan puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung, kami perlu mengambil lebih banyak rekaman Anda, jadi saya harap Anda tidak keberatan. Jangan marah karena semua orang ingin melihat lebih dekat seperti apa rupa orang nomor 1 di dunia. Anda dapat melanjutkan bisnis Anda. Kami akan segera berangkat." David mengerutkan kening. Dia tidak ingin menjadi terkenal, dan dia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya dia selalu memakai topeng perak. Namun, dia tidak mengira topeng itu akan dilepas pada hari ini. Akibatnya, dia harus menunjukkan wajah aslinya. Karena inilah masalahnya sekarang, hampir tidak mungkin dia terus bersembunyi. Sebaliknya, menutup-nutupi hanya akan memperburuk keadaan. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan wajahnya yang berani. Itu juga bukan masalah besar, dan dia tidak takut menghadapi orang lain. Di masa lalu, kekuatan David belum mencapai puncaknya. Selain itu, Anda takut orang lain mungkin mengetahui tentang sistem dan menangkapnya untuk penelitian. Sekarang dia sudah menjadi super parsial, Tuhan, dia tidak takut lagi. Oleh karena itu, David mengabaikan mereka. Saat ini, puluhan miliar orang di seluruh dunia sedang mengamati David. Saat itu, David telah menjadi pria idaman para gadis muda yang mendambakan cinta. Dia masih muda, tampan, dan kuat. Ditambah lagi, dia memiliki status yang sangat menonjol. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Bahkan beberapa wanita lajang dan cantik berusia 30-an tergerak oleh karakter seperti itu, apalagi gadis-gadis muda yang mendambakan cinta. Lorraine dan Goldie termasuk di antara mereka. Goldie tersipu ketika dia mengingat adegan David menyelamatkannya di acara akbar yang dipilih. Goldie merasa dia seharusnya mengambil langkah pertama dan meminta David untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia telah hidup selama 31 tahun, namun itu adalah pertama kalinya seorang pria melihat tubuhnya. Dia tidak akan mengizinkannya bahkan jika David sedang memeriksanya. Dia harus membuat David bertanggung jawab. David tidak tahu ada wanita lain yang mengincarnya. Bab 860. Dua tokoh dikdaya yang tak tertandingi di panggung Dewa Super kembali ke perkemahan mereka. Masalah ini hampir terselesaikan. Setelah hari ini, gelombang warga sipil yang berlatih seni bela diri pasti akan melanda dunia. Nama David pun akan bergema di seluruh dunia dan ia akan menjadi idola. Saat itu, ia juga akan dikejar dan dipuja oleh banyak anak muda. Tepat ketika semua orang sudah siap untuk pergi, Chris Bond memandangi selusin orang yang berkumpul di sekitar David. Matanya sedikit berbinar, dan dia mengangkat tangan kanannya. Kemudian, dia meletakkannya di samping mulutnya dan mengucapkan dua kata dalam hati. "Lakukan." Pada saat itu, 70 atau 80 helikopter tugas berat yang berputar-putar di udara tiba-tiba menembaki David. Bang 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 bang. Peluru dan proyektil yang tak terhitung jumlahnya menghujani David. Peluru ini bukanlah peluru biasa. Sebaliknya,
Itu adalah cangkang penusuk baju besi yang panjangnya 7 atau 8 cm dan dapat dengan mudah menembus baja lebih dari 10 cm. Meskipun beberapa dewa super telah ditempa dan sudah jauh lebih kuat dari manusia biasa, mereka belum terbebas dari tubuh fana mereka. Peluru normal mungkin hanya menimbulkan kerusakan terbatas pada David, tetapi peluru penusuk baju besi yang kuat ini akan menimbulkan kerusakan permanen pada David begitu mengenainya. Selain peluru penusuk lapis baja, ada juga peluru artileri skala kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan mereka juga tidak boleh diremehkan. Bahkan jika mereka adalah penjaga tingkat dewa, mereka akan berada di ambang kematian jika peluru yang menembus baju besi ini mengenai mereka. Tentu saja, kecuali dalam serangan diam-diam, hampir tidak mungkin serangan seperti itu menjatuhkan penjaga pangkat dewa. Pertama, persepsi penjaga tingkat dewa sangat kuat, dan mereka akan memiliki kemampuan tertentu untuk memprediksi bahaya. Kedua, penjaga God Rank sangat cepat. Mereka hampir tidak terlihat oleh mata telanjang orang biasa. Tanpa jangkauan penuh dalam hal daya tembak, akan sulit bagi sebuah serangan untuk mengenai penjaga pangkat dewa. Namun, dua kondisi yang paling menguntungkan terpenuhi saat ini. Yang pertama adalah serangan diam-diam. Tidak ada yang menyangka bahwa helikopter tugas berat dengan kamera yang disiarkan ke seluruh dunia tiba-tiba menembaki David. Yang kedua adalah cakupan kebakaran yang komprehensif. 70 atau 80 helikopter tugas berat menembak dengan kekuatan penuh, dan peluru penusuk lapis baja yang tak terhitung jumlahnya dan peluru artileri kecil ditembakkan ke lokasi David satu demi satu seolah-olah mereka bebas untuk digunakan. Hampir seluruh daratan dalam radius ratusan meter di sekitar David diledakkan puluhan kali. Seluruh lokasi berawan dan berdebu. Itu mengaburkan lokasi David. Semua helikopter tugas berat masih menembak tanpa henti. Sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai semua amunisinya habis. Semua orang yang hadir dan puluhan miliar orang di seluruh dunia yang menonton siaran langsung tercengang dengan perubahan mendadak ini. Semua orang yang menonton siaran langsung menutup mulut mereka dan menatap layar dengan kaget. Lebih dari 10 detik kemudian, beberapa orang mulai sadar kembali. Nona Selena, David, he, Celia bertanya dengan suara gemetar. Jangan takut Celia, David aku kuat, dia akan baik-baik saja, Selena pun menjawab dengan suara bergetar. Meski dia menghibur Celia, suaranya yang gemetar mengkhianatinya. Bukan hanya Daud saja yang diserang, seluruh keluarga raja pun ikut terkena dampaknya. Ayah dan kakeknya ada di sana. Mereka akan baik-baik saja. Mereka akan baik-baik saja. David sangat kuat, oleh karena itu dia pasti bisa melindungi kakek dan ayah Selena. Selena menghibur dirinya lagi dan lagi. Namun air mata masih mengalir dari matanya. Sebagai seorang seniman bela diri, dia tahu bahwa bahkan kakeknya, mendiang Gutranker, mungkin tidak aman dari serangan diam-diam semacam ini, apalagi ayahnya. Adapun Daud, selama dia masih hidup, dia akan tetap mati. Pikiran Julia kosong. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi kenyataan.